Shalom Bapak Ibu, selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Saya mengundang Bapak Ibu untuk boleh mengambil waktu sejenak untuk kita boleh berdevotion bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan sehingga kami boleh datang bersaat teduh bersama-sama. Dan kami mau membaca dan belajar akan kebenaran firman-Mu, agar sekiranya firman-Mu boleh mengawali setiap aktivitas kami pada hari ini, sehingga kami boleh bersuka cita dan kami boleh bersama-sama mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, sehingga semua yang boleh kami lakukan hari ini, kami boleh mengandalkan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu senantiasa menjadi firman yang hidup dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca sama-sama nats Alkitab kita hari ini tertulis di dalam Rut pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Bapak Ibu, dalam kitab Rut ini menceritakan bagaimana Tuhan mengasihi semua manusia ciptaannya. Dari kisah Rut, kita boleh belajar bagaimana sikap kasih atau cinta yang ditunjukkan oleh Rut kepada ibu mertuanya Naomi. Ia tidak memandang Naomi hanya sebagai ibu mertuanya, namun ia benar-benar menunjukkan kasihnya kepada Naomi sekalipun ia sudah kehilangan suaminya. Bahkan ia mengurungkan niatnya untuk kembali kepada ayah dan ibunya, sekalipun Naomi berkali-kali menyuruhnya untuk kembali kepada orang tuanya. Rut tetap bertahan untuk tinggal dengan Naomi. Selama tinggal dan hidup dengan ibu mertuanya, Rut benar-benar menghargai dan menunjukkan perilaku yang baik terhadap ibu mertuanya. Bahkan karena sikapnya yang baik dan lembut, Boas juga menyukainya. Bapak Ibu, dari kisah Rut ini kita boleh melihat bagaimana Rut berjuang untuk selalu berbuat baik dan memelihara cinta di dalam hatinya terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, bagaimana dengan kita saat sekarang ini? Sudahkah kita berjuang untuk berbuat baik kepada sesama kita? Sudahkah kita memelihara cinta dalam hati kita terhadap orang-orang di sekitar kita? Atau kita hanya berbuat baik dan hormat hanya kepada orang-orang yang kita anggap baik dan patut untuk kita hargai? Nah, bagaimana dengan orang-orang yang pernah melukai hati kita atau orang-orang yang pernah menyakiti kita? Apakah kita bisa menunjukkan cinta terhadap mereka? Bapak Ibu, kisah Rut mengajarkan kita bagaimana Rut berjuang untuk menunjukkan cintanya kepada mertuanya, sekalipun tak ada lagi yang dapat ia harapkan setelah kehilangan suaminya. Karena kesetiaan dan cinta tulus yang ia miliki, Tuhan gantikan dengan kebahagiaan yang luar biasa setelah ia bersama Boas dan Tuhan memberikan keturunan kepadanya. Seperti ayat hafalan kita yang tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-31, demikian firman Tuhan dikatakan. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka.
ya sulit ya untuk melakukannya, sangat sulit. Tapi Bapak Ibu, kita boleh belajar dari kita kisah Rut. Bagaimana sakit yang dia rasakan ketika kehilangan. Namun, dia tidak menyerah begitu saja. Ia terus berjuang. Sehingga Tuhan gantikan semua rasa sakit yang dia alami, kepedihan yang dia alami. Tuhan gantikan dengan cinta yang luar biasa. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berjuang untuk memiliki bahkan menerapkan cinta yang ada pada kita terhadap semua orang. Terhadap anak-anak didik kita, terhadap keluarga kita, terhadap rekan sekerja kita, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun. Meskipun itu sulit, mari sama-sama berjuang. Karena kita tahu bahwasanya semua yang kita alami, kesulitan bagaimanapun sulitnya yang kita alami, Tuhan akan gantikan semua kesulitan itu dengan sukacita. Kalau kita berserah dan mengandalkan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.